Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintaks show VLAN. Konfigurasi VLAN terdapat pada langkah 6 hingga 10 sepertinya. Baik, sini akan saya coba. Konfigurasi VLAN pada switch. Ini berada pada langkah 6. Secara default, seluruh port yang terdapat di switch merupakan anggota VLAN. Kemudian hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan perintah show VLAN pada perangkat switch. Seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini karena masih default. Kemudian Anda akan mengkonfigurasi VLAN dengan mengikuti skenario tabel berikut. Ini yaitu membuat 2 buah VLAN, fakultas A dan fakultas B, kemudian anggota VLAN port 1 hingga 10 dan port 11 hingga 20. Dan switch terlebih dahulu definisikan sebagai VTP server pada domain UT agar dapat membuat daftar nama VLAN 1 dan VLAN 2 atau VLAN 2 dan VLAN 3. Lakukan konfigurasi berikut pada perangkat switch. Ini akan saya coba. Kemudian menetapkan keanggotaan dengan menggunakan perintah in range port berapa. Kemudian verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut. Baik. Sini pada perangkat switch, sini sudah ya. Nah, dapat dilihat di sini terdapat VLAN nomor 1 yaitu default, yaitu yang tadi mencakup seluruh port default. Kemudian perintahnya pada langkah ke-6 yaitu atau ke-7 yaitu membuat 2 buah VLAN baru. Nah, dapat di sini VLAN nomor 2, kemudian namanya fakultas A, dan VLAN 3 namanya fakultas B. Nah, seperti ini. Terlihat di sini terdapat 2 buah VLAN baru yaitu fakultas A dan fakultas B. Sudah berhasil. Kemudian membuat keanggotaan atau mendefinisikan sebagai VTP server, kemudian mendefinisikan sebagai domain UT, VTP domain UT. Sini VTP mode server. Sini VTP mode server. Terlihat di sini VTP-nya sudah VTP server untuk switch 1 ini. Kemudian namakannya domain UT. Baik. VLAN di sini belum ada yang berubah, dan
show VTP status. Baik, terlihat di sini bahwa VTP-nya server untuk switch 1 ini. Kemudian domain name yaitu UT. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ini sudah melakukan konfigurasi keanggotaan atau menetapkan keanggotaan dari daftar VLAN yang sudah Anda buat sebelumnya. Untuk keanggotaannya yaitu fakultas A berada pada range port 1 atau 0 hingga 10, port 1 ya sampai 10. Kemudian VLAN 3 fakultas B berada pada range 11 hingga 20, port 11 hingga 20. Untuk sintaksnya itu int range. Satu sampai dengan 10. Di sini VLAN 2 dipilih terlebih dahulu, yaitu VLAN 2 fakultas A. Kemudian F0 1 sampai dengan 10. Kemudian untuk fakultas B sini itu port 11 hingga 20. Kita lihat belum. Pilih terlebih dahulu VLAN 2, kemudian atau mungkin dapat di inputkan secara manual seperti ini. VLAN 2 untuk port 1 VLAN 2 kemudian akses, dan port 2 VLAN 2 akses, kemudian port 3 VLAN 2, port 4 VLAN 2, dan begitu seterusnya. Dan untuk port 11 yaitu VLAN 3, port 12 VLAN 3, port 13 VLAN 3, port 14 VLAN 3, dan begitu seterusnya hingga 20. Dapat dilihat di sini untuk struktur keanggotaannya atau keanggotaan VLAN 2 yaitu port 1 hingga 4, dan untuk port atau VLAN 3 itu port 11 hingga 14.
seperti itu untuk cara yang manual. Mungkin seperti itu. Switch port akses VLAN 2. Seperti ini. Sebentar. Oke, coba. Interface range 1 sampai 10. Switch port kemudian akses VLAN 2. Seperti itu. Di sini terlihat untuk fakultas A anggotanya itu port 1 hingga 10. Itu untuk menggunakan sintaks CLI. Konfigurasi, kemudian interface range 11 sampai dengan 20, kemudian switch port akses VLAN 3. Ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya menetapkan keanggotaan sudah, verifikasi hasil konfigurasi VLAN sudah, akses port switch sebagai VTP server, kemudian lakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ping. Seperti ini. PC1, PC2, VLAN 2 atau fakultas A berhasil, akan tapi PC1, PC11, VLAN 2 dan VLAN 3 fakultas A dan fakultas B itu failed atau tidak berhasil mengirimkan pesan. Seperti itu. Karena kan beda jaringan atau beda